Tapi ini kalau merah kuning hijau ini adalah labelnya label klasik ya. Tapi kalau yang lebih terbaru yaitu ada 6, itu merah, oranye, kuning, hijau, putih, dan hitam. Ya, oke. Pada prinsipnya sama ya. Yang merah kalau yang 6 tahap itu adalah yang 0 menit. Ya, yang 0 menit. Kenapa 0 menit? Nah, pasien ini tidak mampu bertahan. Ya, kalau Anda berkedip aja sedikit kemungkinan meninggal. Ya, ya, oke. Mungkin pasiennya udah henti napas, henti jantung. Ya, henti napas, henti jantung. Itu yang 0 menit. Oke. Sedangkan yang oranye, menurut yang baru ya, yang baru, yang oranye sebenarnya kalau yang klasik ini termasuk merah juga ya, masuk yang merah. Oke, kurang dari 10 menit, ya kurang dari 10 menit pasiennya kemampuan bertahannya. Ya bertahan apa? Bertahan dalam kehidupan, ya, ya kenapa? Nah, namanya juga dalam kondisi kritis ya, namanya kondisi kritis. Oke, sedangkan yang kuning ini mampu bertahan sampai 30 menit. Ya, kalau dibiarkan masuk ke 10 menit, nah, ke merah gitu ya. Oke, kemudian kalau yang hijau adalah pasiennya masih bertahan, mampu bertahan 1 jam. Yang putih bisa 2 jam atau lebih, ya 2 jam atau lebih ya. Ya, oke. Tuh. Nah, kita harus match ya, harus match ya, harus match antara label pasien, kondisi pasien dengan kemampuan ruangan. Ya, dengan kemampuan ruangan. Tadi merah, kuning, hijau, hitam itu, yang merah itu adalah yang emergen, gawat, dan darurat. Ya, apabila dibiarkan pasiennya meninggal. Ya, sedangkan yang kuning yang urgen. Ya, urgen, yang kuning itu yang urgen. Oke. Apabila dibiarkan maka masuk ke emergen gitu ya. Ya, oke. Kalau yang hijau adalah tidak gawat dan tidak ada darurat gitu ya. Ya. Tapi dibiarkan juga masuk ke urgen gitu ya. Yang masuk ke urgen. Oke. Kemudian yang hitam, nah pas datang di triase sudah mengalami henti napas, henti jantung. Ya, sudah mengalami henti napas, henti jantung. Nah, kalau ruangannya bagaimana? Ruangannya itu ada merah, kuning, hijau, hitam. Nah, yang ruangan merah itu adalah ruangan yang sangat kompleks. Ya, sangat kompleks. Sangat kompleks, sangat canggih. Kenapa sangat canggih? Karena di ruangan itu ada tersedia alat ventilator. Ada tersedia defibrilator. Ada tersedia kemungkinan cuci darah. Ya, ada juga monitor. Ya, ada juga obat-obat life saving. Nurse-nya juga sudah advance. Ya, dokternya juga sudah super spesialis. Oke. Tapi yang kuning bagaimana? Tidak. Ya, tidak ada ventilator, tidak ada defibrilator, adanya monitor kemungkinan. Ya. Oke. Kemudian kalau yang kuning, yang hijau bagaimana? Nggak ada monitor. Ya, adanya mungkin paling ada oksigen dan infus aja. Tiangnya doang itu pun. Tiangnya doang. Oke. Ya, harus beli dulu ya, harus beli dulu. Oke, nah itu. Nah, ini harus the right man and the right place. Kondisi pasien harus disesuaikan dengan kemampuan ruangan. Tadi dipertanyakan apabila ada kesalahan masuk bagaimana? Nah, tadi sudah dijawab. Kemungkinan akan lambat penanganannya. Salah satunya kemungkinan tidak akan tertangani dengan baik. Gitu ya. Makanya
Triase ini sangat menentukan. Nah, bagaimana melakukan triasenya ya? Nah, tadi ditanyakan juga ya bagaimana cara-caranya. Nah, Anda harus hafal dulu. Hafal apa? Komponen apa aja yang harus dievaluasi pada saat melakukan triase. Komponennya apa aja? Ya, satu. Nah, Anda boleh tulis. Ya, satu. Satu adalah kemampuan atau keadaan umum pasien. Ya, satu keadaan umum pasien. Keadaan umum pasien itu apa? Kondisi sakit pasien. Ya, iya, tampak sakit ringan, tampak sakit sedang, tampak sakit berat. KU-nya itu ya biasanya kita disimpulkan gitu. Nah, dasarnya apa? Tadi satu, kesadaran. Yang kedua, kemampuan jalan. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Yang keempat, yang keempat, apalagi status mental. Ya, status mental gitu ya. Yang kelima, kemungkinan lihat kalau trauma, ada multiple trauma enggak? Ada luka-luka enggak? Ya, ada minimal 5 deh untuk menentukan KU. Ya, iya, satu kesadaran. Ya, tadi satu kesadaran, dua kemampuan mobilisasi, yang ketiga kemampuan komunikasi, ya, yang keempat status mental, dan yang kelima adalah traumanya itu sendiri. Oke, iya, oke. Nah, kalau misalkan satu tidak sadar, ya, satu tidak sadar, misalkan kelihatannya tidak sadar, ya, tidak bisa jalan, ya tentunya kemungkinan dibopong atau pakai dorongan ya. Oke, iya, kemungkinan tidak bisa ngomong juga, tidak bisa juga, ya tidak bisa komunikasi, ya tidak mampu berjalan ya. Kemudian mentalnya juga memang nggak kelihatan karena tidak sadar ya. Oke, nah ini bisa kategorikan labelnya label merah dari KU aja. Ya, dari KU aja udah label merah gitu ya. Yang kedua, nah yang kedua apa? Yang kedua adalah keluhan. Keluhan apa? Keluhan pasien. Keluhan utamanya apa? Ya, keluhan utamanya apa? Coba Anda biasanya pergi ke dokter kan ya? Ya, pasti ditanyakan, apa yang bisa saya bantu? Nah, pasti Anda mengutarakan keluhan. Apa? Nyeri kepala. Ya, misalkan nyeri kepala, nyeri kuping, atau nyeri telinga, ya, diare, atau terus. Oke, ya, oke, pilek-pilek terus, batuk-batuk terus. Nah, ini adalah keluhan utama. Ya, Anda harus integrasi dulu dengan OPQRST. Ya, dengan OPQRST. Keluhannya itu sejak kapan? Nah, O-nya itu onset. Ya, mulainya kapan? P-nya provoking. Pencetusnya apa? Ya, oke. Kemudian Q, quality. Kalau nyeri, jenis nyerinya apa? Gitu ya, jenis nyerinya apa? Gitu ya. Baru R. Nah, baru S, skala. R itu radiasi. Ya, radiasi atau regio. Baru skala nyerinya. T, baru T. T time, sudah berapa kali dan berapa lama kejadiannya. Nah, dari keluhan Anda bisa menentukan apa? Kira-kira penyakitnya apa? Ya, Anda harus hafal patofisiologi. Ya, Anda harus hafal patofisiologi. Ya, contohnya misalkan nyeri dada. Nah, secara patofisiologi apa? Ya, secara patofisiologi apa? Apa yang terjadi? Nah, terjadinya kemungkinan adanya infak atau iskemik otot jantung sehingga ada nyeri, sehingga menyebar ke tangan kiri, ke bahu dan ke mandibula, dan sesak napasnya, kemudian ada muntah, ada mual, ada muntah. Ya.
Nah, itu salah satunya. Nyerinya terasa ditusuk, ya menyebar gitu. Nah, itu ya. Itu. Kita harus bisa memperkirakan kira-kira ini apa penyakitnya. Ya, untuk apa? Untuk memprediksi. Memprediksi apa? Kemampuan bertahan pasien. Ya, kemampuan bertahan pasien. Ya, coba Anda bandingkan dengan pasien datang kemudian mengeluhnya gatal apa di punggung, ya, di punggung, di area ternyata ada kurap hapur apa namanya kalau bahasa Sundanya kurap hapur panu ya. Orang Sunda itu namanya hapur atau kurap ya. Iya, oke. Iya, oke. Nah, ini bertahan berapa tahun? Bisa bertahan beberapa tahun kalau itu ya. Kenapa? Hanya gatal aja, dibiarkan seminggu juga nggak masalah. Ya, ya itu secara patofisiologi. Oke. Nah, ya jadi satu keadaan umum, yang kedua patofisiologinya bagaimana kurang lebih. Oke. Yang ketiga. Nah, yang ketiga jalan nafas. Ya, jalan nafas. Ternyata ada sumbatan. Ya, ternyata ada sumbatan. Ya, ya ada sumbatan gitu ya. Ya, kalau ada sumbatan bagaimana? Oh, apa bunyinya? Ada gargling, ada snoring, ya kemungkinan tidak bernapas juga. Nah, ini masuk merah. Ya, kalau tadi penyakit ya, keluhan. Kalau tadi menggambarkan kalau patofisiologinya Anda dapat ya, itu merah. Ya, tapi kalau panu itu hijau. Ya, misalkan gitu ya. Ya, oke, gambarannya. Oke, kemudian yang ketiga sekarang jalan napas. Kalau jalan napasnya tidak bernapas pasiennya, ya setelah dibuka ada napasnya, misalkan gitu ya, dan kemungkinan ada ngorok, ada stridor, ada gargling. Nah, ini merah juga, ya, ada merah juga gitu ya. Oke, nah terus ada lagi apa? Napas, ya. Apa yang dilihat di napas? Apa yang dilihat? Satu, pola napasnya, ya, pola napasnya. Ternyata pola napasnya eupne. Anda sekarang napasnya apa? Eupne. Ini normal, berarti hijau. Ternyata apnu. Nah, ini hitam. Ya, ternyata dipsnu. Nah, ini merah. Ya, ternyata dipsnu. Ya, ini merah. Apa? Merah jenis yang dipsnu apa aja? Ada bradhypnu, ada tahipnu, ada chenstow, ada biot, ada kusmaul, ya, ada napas paradoksal. Nah, ini dipsnu. Nah, ini termasuk merah semua. Ya, oke. Tuh, dari pola napas. Dari frekuensi napasnya juga bisa dilihat. Ternyata frekuensi napasnya normal. Apa? 10 sampai 30-an. Yaitu dalam kondisi baik. Ternyata di bawah 10 berarti merah. Ternyata di atas 30 sampai 40 berarti kuning. Di atas 40 berarti merah. Ya, iya. Kemudian dilihat lagi dari napas ini apa? Saturasi oksigen. Ya, ternyata saturasi oksigennya 95 sampai 100 berarti hijau. Ternyata di antara 94 sampai 90 berarti kuning. Ternyata di bawah 90 berarti merah. Ya, iya, oke. Dilihat apa lagi di nafas? Otot nafas, Pak. Ada bantuan otot nafas. Nah, ada nggak bantuan otot nafasnya? Ya, ada nggak bantuan otot nafasnya? Tuh, ada cuping hidungnya nggak? Ya, kalau udah sampai situ ya berarti udah merah. Ya, iya, oke. Terus apa lagi yang harus dilihat? Sirkulasi. Nah, sirkulasi kita lihat apa yang dilihat? Ada apa yang dikaji? Ya, apa yang dikaji di sirkulasi?
Nah, salah satunya adalah nadinya, frekuensi nadinya. Anda cek paling cepat tuh nadinya. Ternyata irreguler. Nah, merah. Ternyata reguler. Nah, regulernya bagaimana? Normal nggak? Itu ya. Iya, regulernya normal nggak? Ya. Oke, ternyata eh bradikardi. Ya, bradikardi. Ya benar ya, bradikardi ya. Ya, bradikardi. Ya, berarti di bawah 60 berarti merah. Ya, iya. 60 sampai 100 hijau. Di atas 100, 100 sampai 140 berarti kuning. Di atas 140 berarti merah. Ya. Ternyata dilihat lagi adalah tensinya. Ternyata tensinya 100 per 60 sampai 120 per 80. Nah, berarti hijau. Ternyata 90 per 60 berarti kuning. Ternyata di bawah 80 berarti merah. Ya. Kemudian bagaimana kalau di atas 190? 130. Nah, 130 sampai 160 berarti kuning. Di atas 160 berarti merah. Gitu ya. Ya. Oke. Iya. Terus apa lagi? EKG-nya kita lihat. Ya. Apa jenis EKG-nya? Kita lihat jenis EKG-nya apa yang dilihat. Ya, jenis EKG-nya, grafiknya ternyata sinus ritem. Ya, sinus ritem. Oke. Ya, berarti hijau. Ternyata ventricle fibrilasi, ventricle tachycardia, ya. Kemudian idioventricular rhythm atau kemungkinan junctional rhythm atau AEA, pulse, PEA, ya. Ini juga merah, ya. Iya. Oke. Ya. Terus, nah, baru kita lihat lagi yang lainnya. CRT, ya, CRT, CRT-nya, ya, CRT-nya kurang dari 2 menit, hijau. Lebih dari 2 menit, berarti merah. Ya, iya, oke. Nah, baru ke GCS, ya, baru ke GCS. Oke, Anda kaji tuh GCS-nya. Ya, ternyata GCS-nya misalkan 3, ya, 3 sampai 8 itu merah, 9 sampai 13 itu kuning, ya, 14, 15 itu hijau, ya, iya. Nah, selanjutnya apa lagi selain GCS? Nyeri, ya, nyeri. Apa nyeri? Ya nyeri, ya, nyeri. Anda kaji nyerinya berapa? Ternyata nyerinya adalah 1 sampai 6 berarti hijau. Ternyata 7, 8 berarti kuning. Ternyata 9, 10 berarti merah. Kemudian apa lagi? Suhu tubuh. Ya, suhu tubuh. Ternyata suhu tubuhnya 35,5 sampai 36 sampai 37,5 berarti hijau. Di bawah itu merah. Ya. 37,6 sampai 38,9 berarti kuning. Ya. 38,9 atau ya 38,9, ya, atau 39, ya, 39, 40 itu merah. Ya, baru gula darah. Ya, baru gula
darah. Ternyata gula darahnya normal. Normalnya berapa? 80 sampai 120 berarti hijau. Di bawah 80 berarti merah. Ya. Iya, di atas 120. Nah, sampai dengan apa? 200 kuning. Ya. 200 ke atas merah. Ya, iya. Oke, bahaya. Bahaya untuk siapa? Bahaya untuk pasien. Ya, bahaya untuk pasien. Oke. Nah, jadi banyak komponennya. Ya, banyak komponen yang harus kaji. Satu, keadaan umum. Yang kedua adalah keluhan. Yang ketiga, jalan napas. Yang keempat, napas. Yang kelima, sirkulasi. Yang keenam adalah GCS atau disability. Yang ketujuh, nyeri. Yang kedelapan, suhu tubuh. Yang kesembilan adalah gula darah. Ya, ya. Oke. Itu, Anda hafalin itu. Kalau Anda hafal itu, ya insya Allah akan bisa Anda kaji, ya, dan bisa menentukan ini dalam kondisi gawat, ini merah, kuning, hijau, hitam. Ya, merah, kuning, hijau, hitam. Ya, dari komponen itu satu aja kondisinya kurang bagus, ya berarti merah. Satu aja, apalagi dua, apalagi kalau semuanya. Ya, apalagi semuanya. Oke, misalkan kalau semuanya ya tadi keadaan umumnya tampak sakit berat, ya, iya. Kemudian keluhannya adalah misalkan nyeri dada menyebar ke bahu dan lain sebagainya, ya. Kemudian jalan napasnya ngorok, ya. Napasnya juga meningkat, ya, sampai misalkan 45. Nadinya juga sampai 130 misalkan, ya, 145, ya. Kemudian GCS-nya juga 3 misalkan, ya. Ya udah, ini masuk merah. Ya. Iya, oke. Itu cara menentukannya. Oke. Nah, jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Kenapa? Karena kalau salah, maka tadi akan melambat. Melambat apa? Penanganannya. Dan kemungkinan salah sasaran. Ya, bisa juga mati pasiennya gitu. Ya. Oke. Iya. Oke. Itu urutannya, ya. Ya. Nah, setelah di ruangan bagaimana? Harus dilakukan tindakan. Dan di ruangan harus dilakukan tindakan. Tindakannya apa? Ya, primary survey. Ya, primary survey. Kalau tadi triase itu di luar. Ya, di luar pintu. Ya, di luar pintu. Nah, kalau udah masuk, ya, lakukan primary survey. Oke. Tadi banyak pertanyaan, primary survey dulu ya. Primary survey adalah survei untuk yang pertama kali. Ya, untuk yang pertama kali. Ini sebenarnya medik, ya. Ya, tapi ya kita menggunakan proses keperawatan. Ya, prinsipnya kita tidak menggunakan proses keperawatan. Oke. Yang pertama, di jalan napas. Apa yang harus dikaji di jalan napas? Gitu ya. Apa yang harus dikaji di jalan napas? Oke. Ya, jalan napas yang harus dikaji adalah, nah, salah satunya adalah bisa membuka mulut nggak pasiennya? Ya, bisa membuka mulut nggak? Oke, atau lihat dulu pola napasnya, silahkan juga. Ya, bisa membuka mulut nggak? Kalau membuka mulut, coba dilihat di jalan napasnya. Ada, sebentar sebelum ke situ. Lihat ada trauma nggak di leher? Ya, ada trauma dulu nggak di leher? Kalau udah trauma, langsung pasang apa?
Ya, langsung pasang polar neck dulu. Ya, pasang polar neck dulu kalau trauma. Ya, langsung pasang polar neck. Kenapa harus pasang polar neck dulu? Ya, karena di leher itu ada yang disebut dengan medula oblongata sama pons paroli, pusat nadi sama pusat napas. Ya, pusat nadi sama pusat napas. Ya, mau atau tidak, suka atau tidak, Anda harus alignment position. Ya, posisi anatomik. Kenapa? Karena kalau posisi anatomik tidak ada yang tertekan. Ya, kalau ada yang tertekan bagaimana? Nah, nadi medula oblongatanya tertekan, dia akan mati bahasanya. Ya, iya, oke. Terus apa lagi? Nah, baru kaji jalan napasnya. Ada ngorok nggak? Ada gagling nggak? Ada snoring nggak? Ada stridor nggak? Kalau ada stridor, nah kemungkinan diagnosa perawatannya. Langsung ada diagnosa perawatannya. Diagnosa perawatannya adalah gangguan ventilasi obstruksi jalan napas. Ya, iya, oke. Gangguan ventilasi obstruksi jalan napas. Atau kalau ada benda asing, boleh juga silakan. Ya, gangguan obstruksi jalan napas bisa juga, ya. Ya, atau ada cairan bisa juga, ya. Kemudian kalau mencucu bagaimana? Trismus, ya mulutnya susah dibuka. Nah, ini harus dibuka dengan magil forceps, ya, magil forceps harus dibuka dengan mouth gag, ya, mouth gag. Oke. Dibuka dengan mouth gag. Ya, kalau mencucu, dan pertahankan dengan opak. Ya, pertahankan dengan opak, pasang opak langsung. Ya, sebelumnya disaksen dulu kalau ada cairan. Ya, kalau ada benda asing dibuang dulu, diambil ya dengan magil forceps. Ya. Oke. Terus langsung ke napas. Nah, di primary survey ini harus juga langsung dilakukan pengkajian napasnya. Ternyata pola nafasnya, misalkan pola nafasnya hiperpno, ya, hiperpno, ya, hiperpno berarti cepat, ya, atau bisa juga bradipno, ya, atau bisa juga kemungkinan change stock, atau bisa juga kemungkinan biot, atau bisa juga kusmol, atau bisa juga paradoksal, gitu ya, iya bisa juga. Oke, udah, kalau ini berarti diagnosa perawatannya apa? Gangguan pola napas. Apa? Misalkan paradoksal, atau hiperpno, atau bradipno, atau change stock gitu. Ya udah, langsung diagnosa perawatan gitu ya. Ya, oke. Ya, apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan? Atau dikaji dulu yang lain, silakan. Dadanya juga. Ya, ada trauma nggak? Ya, ada benda asing nggak yang nancep? Ada bolong ya? Nggak bolong nggak dadanya? Ya, iya. Ada napas paradoksal nggak? Nah, mungkin kalau ada napas paradoksal, kemungkinan ada fraktur. Ya, ada fraktur apa di dada? Biasanya lebih dari 3 segmen atau lebih dari 2 segmen. Ya, costei-nya yang patah. Ya, sehingga diagnosa perawatannya berubah lain lagi gitu ya. Iya, kemudian hasil auskultasi, hasil perkusi, palpasinya bagaimana? Ya, bisa juga mendukung untuk diagnosa. Ya, makanya Anda harus bisa juga ini melakukan pemeriksaan fisik dengan baik, gitu ya. Ya, oke. Nah, tindakannya apa yang harus dilakukan di sini? Ya, salah satunya adalah pemberian oksigen terlebih dahulu. Ya, pemberian oksigen, via NRM. Ya, lihat juga di dadanya, ya. Ada pile chest nggak? Ada kemungkinan tension pneumotorak nggak? Ya, kalau ada tension pneumotorak, apa yang harus dilakukan? Ya, tentunya harus dibuang udaranya dengan needle thoracosin tesis. Ya, needle thoracosin tesis gitu ya. Iya. Oke. Ya. Kemudian kalau ada susah dilakukan memasukkan alat melalui mulut, ya maka harus dilakukan
apa namanya, krikotiroidotomi, ya, krikotiroidotomi, dan dilanjutkan dengan tracheostomi nantinya. Ya, tapi dokter itu yang melakukannya kalau tracheostomi. Bila kita mungkin hanya sampai ke kriko masih bisa. Ya, tapi itu juga harus ada pelatihan khusus dulu. Oke. Oke. Ya. Baru sirkulasi, cek nadinya. Ya, cek nadinya. Ternyata nadinya irreguler. Ya, frekuensinya udah misalkan 150-an. Ya. Oke. Kemudian lemah nadinya, ya, lemah nadinya. Oke, akralnya dingin. Apa diagnosa perawatannya? Ya, nah, jadi selalu ada diagnosa perawatan. Ya, diagnosa perawatannya apa? Ya, gangguan, gangguan apa dong? Gangguan keseimbangan cairan, shock hipovolemik, shock kardiogenik, shock vasogenik, shock distributif, ya, shock yang lainnya juga bisa. Oke, ya, kalau pendarahan terus, nah ini shock hipovolemik, ya, shock hipovolemik. Oke, atau muntah terus bisa juga shock hipovolemik. Ya, atau misalkan di IC, ya, di IC ya bisa juga, ya, atau DSS, nah ini juga bisa shock hipovolemik. Ya, ya, bisa juga shock hipovolemik. Oke, kalau keracunan ini shock vasogenik. Ya, kalau gangguan jantung shock kardiogenik. Ya, kalau gangguan paru nih shock distributif. Ya, iya, ada banyak shock itu shock. Ya, ada shock lagi. Ya, oke, baru GCS. Ternyata GCS-nya 8 sampai 3. Nah, ini gangguan perfusi jaringan cerebral. Apa yang harus dilakukan? Ya, tentunya harus dinaikin. Apanya? Naikin posisinya. Cairannya juga diperbaiki. Ya, kemudian GCS-nya ternyata GCS-nya lagi apa? Ternyata nyerinya, nah, gangguan rasa nyaman, nyeri lagi nantinya bisa juga gitu ya. Banyak ya diagnosa itu, ya, gangguan rasa nyaman, nyeri dadanya misalkan gitu ya, bisa juga. Dah, terus selanjutnya tadi sudah dijelasin ekposur. Nah, ekposur juga merupakan salah satu penyebab kematian. Kenapa? Karena ada tidak apa namanya, tidak, pengkajiannya tidak seksama, ya, A, B, C, D, E-nya kelewat, ya. Padahal ini penting juga. Kenapa? Kemungkinan ada luka di bawahnya sehingga terjadi pendarahan. Ini bisa shock, ya, bisa meninggal juga. Ya, baru pasang ETT, baru pasang kateter, baru pasang NGT, baru pasang heart monitor. Ya, ini untuk monitoring. Ya, baru selanjutnya adalah tahap 3. Tahap 3 ini adalah secondary survey. Ya, survei yang kedua. Ya, survei yang kedua. Oke, nah ini melibatkan pemeriksaan fisik lebih dalam lagi. Ya, seluruh sistem. Tapi terutama adalah sistem yang berhubungan sekali. Misalkan di trauma saraf, trauma kepala. Nah, ini saraf yang harus diperiksa terlebih dulu, baru yang lain. Ya, tadi nyeri dada, berarti jantungnya dulu, lebih dalam lagi. Ya, gangguan napas, nah berarti paru-parunya dulu, baru yang lainnya. Ya, iya, oke. Tuh. Terus apalagi? Ya, baru wawancara, boleh. Atau wawancara dulu, baru pemeriksaan fisik, boleh. Ya, baru pemeriksaan Permisi, Pak. ya. Iya. Oke. Apa Permisi, Pak. Saya izin masuk. Mm-mm. Mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk waktu gadar sudah selesai, Pak. Iya, oke. Banyak tuh ya. Sebenarnya masih banyak juga yang udah jelasin.
tadi. Oke, transportasi ya. Transportasi itu ya tadi udah dijawab dengan baik ya. Udah jawab dengan baik, disesuaikan dengan kondisi ya. Lihat kondisinya. Tadi juga banyak bagaimana cara membuka seat belt, bagaimana membuka apa namanya helm ya, dan bagaimana membopongnya ya dengan satu orang ya, dengan alat maksudnya adalah dengan misalkan selimut ya bisa juga, atau satu orang pegang itu, kemudian bisa dengan dua orang, bisa dengan tiga orang ya, bisa juga dengan LSB ya, bisa juga, tadi disampaikan juga cukup bagus ya. Oke, saya kira itu cukup ya. Nanti kita mudah-mudahan bisa praktek ya. Oke, terima kasih. Cukup saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Udah di SS belum ya? Udah ya tadi ya? Iya, sudah, Pak. Oke dah, thank you. Ya, Intan dikirim ya ke itu makalah sama PPT-nya.